secantik ini bunganya. Biar lebih cepat banyak kita semai dulu. Nanti dipotong 4 ruas 4 ruas. Segini aja cukup. Kita semprotkan aja seperti ini ke semua bagian tanaman dan usahakan perakaran sampai benar-benar basah. Ini mudah banget perawatannya, berbunganya pun mudah banget. Ini udah fix bunga ya, sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menanam, merawat, dan membungakan anggrek tanah Gem Story. Dan juga anggrek tanah yang lainnya kurang lebih sama seperti ini ya. Anggrek tanah dengan tipe seperti ini, tipe monopodial seperti panda. Dan ini mudah banget perawatannya, berbunganya pun mudah banget. Ini udah fix bunga ya, sesuai. Kita langsung aja ya ke penanamannya dulu. Kita dahulukan cara menanamnya. Kita siapkan dulu bibitannya seperti ini kurang lebih, dan caranya kita berikan di video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Jadi jangan ditunda-tunda, ayo sekarang ditekan aja dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Kita langsung aja ke cara penanaman anggrek tanah Gem Story. Cara perbanyakan anggrek ini dengan sistem stek. Jika tanpa di stek ini akan cukup sulit untuk tumbuh tunas. Jadi kita harus memotongnya tidak terlalu sulit ya, seperti menanam singkong. Kalau di batang muda seperti ini batang muda, usahakan dia sudah mempunyai akar seperti ini. Dan mempunyai minimalnya 3 akar baru kita potong di sini. Ini batas minimalnya ya kalau untuk Gem Story. Nah seperti ini lor, susah seperti ini. Kecuali pada anggrek Panda Douglas, kalau tanpa akar pun tidak masalah. Panda Douglas yang ini ya, untuk Panda Douglas memang tipe perakarannya agak lambat, tapi dia tahan banting. Ditanam tanpa akar pun dia bisa tumbuh subur, nantinya akan keluar akar sendiri walaupun ditanam tanpa akar. Biarpun dia sudah membawa spike dan ditanam tanpa akar, ini bisa berkembang spike-nya kalau untuk Panda Douglas. Kalau untuk Gem Story dia lebih cepat pertumbuhan akarnya, area perakarnya cukup bagus. Di seperti ini kurang lebih kalau untuk batang muda. Sedangkan batang tua seperti yang di bawahnya ini bisa kita tanam 1 ruas, tapi sebaiknya kita tanam agak panjang, diberi 3 ruas atau 4 ruas, potong seperti ini. Nah seperti ini misalnya ya, kalau untuk penanaman di batang tua, biar lebih cepat banyak kita semai dulu. Nanti dipotong 4 ruas 4 ruas ataupun 3 ruas segini bisa juga, tapi lebih amannya 4 ruas, lebih panjang lebih bagus. Nanti kita semai, ketika tunas baru sudah muncul kita bisa pindah tanam ke tempat yang lebih terang. Sementara jika kondisi seperti ini, disimpannya di tempat teduh ya. Setelah kita dapatkan bibitannya seperti ini, kita simpan dulu di tempat teduh selama 1 hari agar bekas lukanya mengering. Jika mau langsung ditanam, ini harus ditambahkan dulu fungisida tepung di sini agar tidak terjadi infeksi oleh jamur. Atau bisa juga dengan lilin cair ya, diteteskan ke sini menutup luka. Jika ada luka seperti ini masih basah, rawan berkembang jamur. Jadi kita tutup dulu bekas lukanya. Dan yang ini batas minimalnya seperti ini. Lebih panjang lebih bagus, bisa 30 cm ataupun 50 cm untuk panjang ruas seperti ini. Tapi setidaknya paling pendek seperti ini aja biar lebih aman. 1 ruas pun bisa tumbuh, cuman lebih beresiko. Amannya seperti ini aja, 4 ruas atau 4 daun. Nanti disemai dulu, setelah tumbuh tunas baru kita pindah tanam. Kita tutup lukanya seperti ini. Lilin cairnya kita teteskan ke bekas luka agar lukanya tidak infeksi. Jika mau menanam di pot seperti ini kurang lebih, jangan lupa pakai penyangga agar anggreknya diam. Mau pakai kayu, bambu ataupun apa aja, yang penting buat pegangan anggrek, jadi agar dia tidak banyak bergerak. Yang paling bawah kita isi dengan tanah yang gembur, 1/4 bagian pot kita isi dengan tanah, dan bagian atasnya kita isi dengan media tanam yang sudah disiapkan. Sekam mentah dicampur dengan serutan kayu dan dicampur dengan pupuk kandang. Kalaupun ada sekam mentah aja tidak apa-apa, sekam mentah plus pupuk kandang atau serutan kayu
plus pupuk kandang. Pupuk yang paling bagus untuk anggrek ini pupuk dari kotoran ayam, biasanya di peternakan ayam broiler atau ayam pedaging. Ada serutan, bukan serutan, sekam mentah yang sudah bercampur dengan pupuk kandang, difermentasi dulu, dan itu pupuk yang paling bagus untuk anggrek ini. Jika tidak ada, pakai pupuk kandang yang lain pun tidak masalah ya. Perbandingannya 3:1 sekam mentah 3 bagian, serutan kayu 3 bagian, dan pupuk kandangnya 1 bagian. Kita tambahkan ke sini sedikit aja dulu, lalu kita tanam anggreknya, anggrek yang tadi. Nah seperti ini kurang lebih. Nah inilah fungsinya tiang penyangga, untuk menjaga agar anggreknya tetap diam pada fase penanaman seperti ini. Untuk penyiraman usahakan setiap hari ya. Nah untuk penanaman seperti ini aja cukup. Kita lanjut ke perawatan. Setelah anggreknya kita tanam di pot dengan media tanam yang sudah kita racik seperti tadi, ini tempatkan di tempat yang ada naungannya untuk sementara waktu sampai dia stabil, sampai akar barunya keluar, atau ini kan sudah ada akar nih, akar baru, sampai akar-akar ini bertambah panjang. Itu artinya kalian udah adaptasi dan bisa ditempatkan ke tempat yang lebih terang, karena untuk anggrek ini dia membutuhkan cahaya matahari secara langsung untuk pembungaannya dan untuk kesuburannya. Dan untuk membungakan mudah banget, biasanya jika udah 1 meter dia sudah siap untuk berbunga. Kalau di bawah 1 meter itu akan cukup sulit untuk berbunga. Dan yang mau anggrek ini boleh ya, harganya murah meriah. Kita jual Rp25.000 satu batangnya untuk yang belum berbunga. Panjangnya 50 cm, sekitar segini 50 cm kurang lebih. Dan itu bisa lebih cepat pembungaannya dibanding yang ini kan terlalu kecil. Ini hanya 25 kurang lebih 25 cm. Silahkan hubungi nomor admin. Sebelum lanjut ke pembungaan, kita siapkan dulu tanamannya agar dia siap untuk berbunga. Jadi pada kondisi seperti ini dirawat terus, kita berikan pupuk kandang, tentunya minimalnya 2 bulan sekali kita berikan pupuk kandang atau tambahkan pupuk kandang di media tanam ini. Dan untuk perawatan pupuk selanjutnya bisa diberikan pupuk semprot di sini bagian akarnya. Dan yang penting merawat anggrek ini usahakan full sun full rain ya, jadi terkena cahaya matahari secara langsung, dan kita fokus ke kesuburan tanamannya juga, perakaran ini, akar gantung. Nah jika ada akar-akar gantung seperti ini, kita biarkan aja, kita pupuk nanti di sini. Untuk pemupukan kita fokus ke pemupukan ke akar-akar ini. Jika plant sudah di atas 1 meter tapi masih belum berbunga juga, kita bisa bantu dengan menambahkan pupuk pembungaan. Pupuk pembungaannya boleh merek apa aja. Kebetulan saya ada Gandasil B untuk pembungaan ya. Karena ini 2 liter, saya berikan segini aja cukup. Ini pakai sendok makan ya. Jangan lupa disaring agar tidak mampat di sprayernya. Kita semprotkan aja seperti ini ke semua bagian tanaman dan usahakan perakaran sampai benar-benar basah. Nah ini sudah berubah warna, ini artinya sudah menyerap pupuk dengan sempurna. Kurang lebih seperti itu. Jika mau pakai pupuk ini, intervalnya 1 minggu sekali. Karena ini sudah spike, jadi saya makanya dari sini aja, dari bawah, dari tengah ya, dari tengah sampai ke bawah. Usahakan jangan terkena spek, khawatir gosong. Pada beberapa tanaman ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak. Tapi sebaiknya atau lebih amannya seperti ini aja, speknya gak usah disemprot dengan pupuk, untuk menghindari gosong terkena pupuk. Nah sampai seperti ini ya, kalau memakai pupuk semprot seperti ini, warnanya sudah berubah. Yang awalnya putih seperti ini putih, ini sudah berubah warna. Ini artinya udah menyerap pupuk dengan sempurna. Biasanya beberapa minggu kemudian sudah mulai spike jika dirangsang seperti ini. Rutin diberikan pupuk seperti ini. Dan untuk anggrek ini kita jual murah meriah. Yang mau boleh silahkan hubungi nomor admin. Tapi sebatas Nusantara, yang di luar Indonesia untuk saat ini saya belum bisa
ngirim, belum bisa kirim ya, soalnya cukup sulit di perizinannya. Dan jika teman-teman yang di luar Indonesia mau anggrek ini dari saya boleh, silahkan ke Indonesia dulu. Ke Indonesia dulu nanti saya kirim. Kalau yang di luar Indonesia belum bisa ya sementara waktu ini. Sekian aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.